pabrik sepeda listrik bisa bangkrut melihat video ini. Kenapa? Rata-rata penyakit sepeda listrik ini adalah tidak bisa dipakai kira-kira kisaran 2 tahun ke atas. Kenapa? Rata-rata seperti ini, sudah dicas, nanti baru dipakai sebentar dia sudah turun ngedrop ke segini. Nah, dan ini kasusnya yang seperti ini mutar, bisa dipakai, itu rodanya berputar. Cuman kalau dipakai nanti lama-lama ini habis, cepat sekali habisnya. Bahkan baru 1 putaran lingkungan rumah sudah habis. Nah, yang kasus seperti ini rata-rata ini bagian akinya ini suak ataupun ngedrop. Tetapi jika kita tidak tahu ilmunya, maunya ini membeli semua satu set, ya bikin stres. Kenapa? Kan jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Karena harga akinya ini kalau sampai 4 biji sampai 6 biji itu hampir menyamai harga motornya atau sepeda listriknya. Jadi hari ini kan saya bikin triknya bagaimana cara memperbaiki sepeda listrik yang model begini nih. Langkah pertama kita harus tahu ke bagian akinya ini dulu. Nah, ini biasanya ada 4 biji baut ataupun 2 biji, tergantung dari modelnya. Ada yang winspli, ada yang goda, dan lain sebagainya. Jadi ini kita buka dulu koper di dek belak bawah. Ini adalah tempat akinya. Nah, di sini kita jangan mengganti semuanya, mudiar. Kenapa? Karena harga per bijinya ini biasanya lebih dari 300.000, ada yang 400.000, ada yang 600 dan sebagainya. Nah, oke. Di sini ada beberapa baterai. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 biji baterai. Biasanya untuk kasus seperti ini ada beberapa atau salah satu aki yang soak ataupun dia sudah rusak sehingga menyebabkan yang kinerja yang lainnya ini menjadi bermasalah. Jadi bagaimana cara ngeceknya satu persatu aki mana yang ngedrop, karena rata-rata untuk sepeda listrik seperti ini akinya ini di seri. Jadi dari 12 volt sebanyak 4 biji ini di seri menjadi 48. Jadi keempat-empatnya ini harus bagus semua, baru motor listrik ini bekerja dengan normal. Nah, sekarang kita akan mencari yang mana yang drop. Yang ini yang agak susah. Kenapa? Karena kita harus bisa mengetahuinya, dan kita akan gunakan sebuah multitester untuk bisa mengetes kondisi akinya satu persatu. Jadi caranya kita cek satu persatu akinya. Jadi ini ketika ini aki yang pertama, kita cari min plusnya yang merah, dan ini yang hitam. Nah, ini kita jepitkan di probo seperti ini. Nah, kemudian motor listriknya ini kita nyalakan. Nah, sambil kita lihat voltasenya di sini. Ini 12,7. Dan bisa terlihat, ini agak susah ini videonya. Nah, oke, 12,7. Nah, lalu kita gas, kita nyalakan. Nanti kalau dia dropnya terlalu jauh, itu biasanya yang soak. Nah, oke, dia masih mentok di 12,5. Artinya apa? Artinya aki yang sebelah pertama ini tidak ada masalah. Kemudian aki yang baris kedua adalah ini. Nah, pokoknya yang tandanya merah langsung saja dikasih yang plus untuk multitesternya seperti ini. Nah, sama seperti tadi. Nah, kemudian kita gas lagi, masih 12.
Oke. Oke, itu masih 12,3. Jadi ini juga masih bagus yang kedua. Jadi kita tidak perlu membeli semuanya, bisa kita cek satu persatu. Ini karena kondisinya di dalam sini harus kita keluarkan dulu ini yang nomor 3 sama nomor 4 nya. Nah, di aki selis ini ternyata ada 4 ini, 1 2 3 4. Yang satu ini saya keluarkan dulu agar bisa mengetes yang sini. Jadi ya cara ngetesnya juga sama, kita pasang yang aki nomor 3, yang merah kena plus, yang hitam kena min. Nah, itu masih 12,5 seperti ini. Kemudian kita on kan lagi motornya dan kita gas lagi. Oke, wis masih stabil di atas 12 volt. Kemudian akan kita coba yang terakhir. Berarti ini pasti yang bermasalah. Biasanya ini ginduli, karena kalau voltasenya sudah ngedrop dia akan ginduli. Oke, itu masih terbaca 12. Bentar, kita coba gas lagi. Oke, masih 12,6. Nah, kita ulang lagi yang satunya. Jadi kita akan mencari yang paling lemah, biasanya itu yang bermasalah. Ini 12,6,7 tadi yang pertama, ini 12,4, 12,3. Nah, kemudian yang ini 12,4,3. Oke, sama. Berarti yang pertama tadi berapa? Kita hampir kelupaan tadi. Jadi kita harus cek satu persatu untuk akinya, mana yang paling drop. (12,5). Nah, yang kasus seperti ini akinya ini masih bagus semuanya, tapi kenapa kok sering drop? Nah, biasanya kalau sering drop seperti ini sangat mudah kita, karena ini adalah aki kering. Kita harus ngecek ini satu persatu akinya ini, kita lepas semuanya, nanti kita congkel tutupnya ini, karena rata-rata aki ini sudah kering airnya, jadi sehingga ampernya ini turun. Jadi harus kita isi dulu airnya sedikit demi sedikit. Nah, jika sudah kita keluarkan seperti ini, kalau semuanya ini masih 12 volt, berarti ya ketika keempat-empatnya ini masih bagus. Tetapi kalau kalian cek tuh salah satunya ada yang 10 volt, nanti digas ngedrop langsung 11, nah itu yang ini saja yang diganti, salah satu saja. Tapi di kasus ini ya semuanya masih bagus, masih di atas 12 volt. Jadi kita bongkar saja di sini. Ntar ini biasanya ada kunciannya nih. Di bagian miring-miringnya ini ada untuk bisa mencongkel. Nah, di sini. Aish, hati-hati bro. Yang ini modelnya sudah agak rekup ini. Coba yang lainnya dulu. Jadi kita bongkar secara pelan-pelan agar kita nanti bisa mengembalikan. Nah, tapi rata-rata ini sudah agak pecah ini tutupnya. Nah, tidak apa-apa lah. Nah, di sini ini ada lubangnya ini. Ada 6 biji tar. Nah, ini bisa kita congkel tutupnya ini. Nah, dia ada semacam karet seperti ini. Nah, jadi untuk perawatan rata-rata aki kering ini jika sudah pemakaian di atas 2 tahun, kalau kita maintenance seperti ini akan menjadi bagus lagi. Kenapa asumsinya? Kenapa? Karena di situ cairannya ini sudah kering. Ini walaupun akinya ini aki kering, tapi di dalam ini ada cairan yang harus kita openi, ataupun bahasanya kita tambah airnya agar akinya ini bisa awet. Nah, kemudian kita siapkan air aki merah seperti ini. Jangan yang hijau, tapi yang merah.
yang air keras. Jadi kita buka, dan untuk takarannya kita menggunakan suntikan seperti yang sudah saya modif, menggunakan selang kecil seperti ini. Dan ngisinya itu jangan banyak-banyak, yang penting basah saja. Nah, sekitar setengah dari suntikan ini kita isikan ke dalam ini. Oke, nah cukup satu lubang setengah ini ya. Intinya jangan banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak tumpah waktu dicas dia akan meluap keluar kemana-mana, dan itu bisa menyebabkan basah dan tidak karu-karuan. Oke, nah seperti ini. Kita harus bersabar satu persatu, setengah. Nah, jika sudah seperti ini nanti semuanya kalian bongkar, dan setelah basah seperti ini untuk sementara kita cas dulu pakai cas manual agar nanti bisa full di 13,8. Cas manual ini cas seperti apa ya? Cas yang jepitan aki gitu saja. Dan ini kita cas satu persatu, lama kira-kira di atas 2 jam agar dia nanti bisa full. Sambil kita tes dulu di sini. Oh, ada HP-nya. Nah, oke, seperti itu. Ini kita tunggu sampai kira-kira 2 jam sampai 3 jam per biji, sambil kita ngisi airnya ini satu persatu.